Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sendari, kelas BKI 4A, NIM 12240222790. Saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Pertama, bentuk badan usaha adalah struktur hukum yang digunakan oleh suatu entitas untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Ini mencakup entitas seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, perusahaan terbatas, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang diakui secara hukum. Pemilihan bentuk badan usaha biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tanggung jawab, pajak, keuangan, dan tujuan bisnis. Bentuk badan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama, state capital adalah sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh negara. Kemudian private capital adalah sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh swasta. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha pertama itu perusahaan perseorangan, usaha yang dimiliki, dikelola, dan dimodali secara langsung oleh orang pribadi, di mana resiko dan tanggung jawab ditanggung oleh orang pribadi yang menyelenggarakan usaha tersebut. Kedua, firma sama dengan CV, namun perbedaannya kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Ketiga, perseroan komanditer atau CV, usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, di mana terdiri dari sekutu aktif dan pasif atau pemberi modal. Sekutu aktif memberi peran untuk menjalankan usaha dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Selanjutnya yang keempat, CV atau Komandan Ditairi Vennootschap. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal dua istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Kemudian sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Ciri dan sifat CV: pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Kemudian modal besar karena didirikan banyak pihak. Selanjutnya, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Selanjutnya, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif, tinggal menunggu keuntungan. Selanjutnya, relatif mudah untuk didirikan, dan kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. 5. Perseroan terbatas atau PT. Badan usaha yang didirikan berasas hukum berdasarkan perjanjian kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri dan sifat PT: pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Ketiga, keberlangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan badan yang dimiliki oleh negara. Secara umum, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Selanjutnya, fungsi badan usaha milik negara.
Pertama, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Selanjutnya, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Selanjutnya, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Selanjutnya, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada waralaba. Saat ini sudah banyak sekali terdapat waralaba di Indonesia dengan berbagai macam jenis usaha yang ditawarkan. Adapun contoh beberapa jenis usaha tersebut adalah waralaba mini, market, rumah makan, kafe, pendidikan, percetakan, salon kecantikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi kedua, etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan etika bisnis bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran modal dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan dirty business. Ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, otonomi. Keempat, integritas moral. Dan yang kelima, prinsip loyalitas. Contoh etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama. Kedua, berdiri saat berkenalan. Ketiga, ucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Selanjutnya, bayar tagihan ketika mengundang. Dengan memiliki etika bisnis yang baik, perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.